Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sarip. Terima kasih sudah bersedia menjadi coach pada hari ini. Sebelum kita mulai, saya ingin memastikan bahwa kita harus memiliki pemahaman tentang fokus observasi itu sendiri. Jadi sebentar saya akan mengamati dibincang tentang bagaimana Ibu menerapkan prinsip-prinsip coaching seperti adanya presence atau kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot dan menciptakan rasa aman bagi coach untuk berefleksi. Selanjutnya saya juga akan memperhatikan bagaimana Ibu membantu coach dalam menentukan tujuan utama, kemudian mengidentifikasi area pengembangan serta menyusun rencana aksi dan melakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Ya, Alhamdulillah Pak Sarip, saya sangat senang bisa berpartisipasi dalam sesi ini, fokus pada observasi yang sangat jelas dengan tujuan coaching sehingga saya siap untuk memberikan yang terbaik. Baik, terima kasih. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Hani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya Bu Hani? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Nah, sekarang apa yang ingin kita bahas siang hari ini, Bu Hani? Saya ingin membahas masalah saya dengan Ibu tentang siswa saya yang selalu terlambat datang ke sekolah. Oke, terima kasih banyak Bu Hani karena Bu Hani mau berbagi dengan saya. Nah sekarang mari kita dulu tentukan tujuan yang ingin kita capai. Apakah tujuan utama Ibu Hani dalam menangani kasus yang Ibu Hani hadapi ini? Tujuan yang saya ingin capai, saya ingin membuat peserta didik saya bagaimana caranya menanamkan disiplin pada dirinya sendiri agar dia meyakini bahwa ke sekolah itu ada waktu yang harus kita tepati, ada aturan yang harus kita patuhi. Oke, tujuan Ibu Hani sangat baik sekali. Sekarang mari kita identifikasi apa saja yang mungkin menjadi penyebab utama sehingga siswa Ibu ini sering terlambat. Saya pernah mencari informasi tentang peserta didik saya, mengapa ia sering terlambat. Saya berusaha berkonfirmasi dengan orang tuanya. Ternyata alasannya itu orang tuanya mengatakan bahwa dia tidak bisa mengendarai motor. Kemudian yang mengantar anaknya itu ke sekolah itu adalah ayah, sementara ayahnya itu pulang pagi. Jadi menunggu dulu ayah pulang baru anaknya diantar ke sekolah. Kemudian saya melakukan tanya jawab dengan orang tua peserta didik saya, apakah ada solusi selain harus menunggu ayahnya, apakah tidak ada jalan yang bisa diambil agar anak ibu tidak terlambat lagi ke sekolah, karena otomatis mengganggu pembelajaran yang sedang berlangsung di kelas, karena sementara proses anak itu baru masuk, jadi itu otomatis mengganggu. Kemudian pandangannya juga teman-temannya, karena itu juga yang harus dijaga. Oke, terima kasih banyak Bu Hani atas informasinya yang sangat berharga ini. Nah, dari hasil informasi yang kita dapat, kita dapat menyimpulkan bahwa anak ini ada permasalahannya di keluarganya karena dukungan dari orang tuanya. Kemudian sekarang mari kita buat rencana untuk mengatasi masalah ini. Apa yang bisa kita lakukan untuk membantu siswa Ibu supaya siswa Ibu ini bisa merasa lebih nyaman dan bisa anak peserta didik Ibu bisa tidak terlambat lagi. Yang saya ingin lakukan ini adalah saya ingin berkolaborasi dengan orang tua,
dalam rumah. Kemudian saya akan melakukan pendekatan terhadap peserta didik saya melalui wawancara atau percakapan sederhana agar peserta didik saya dapat merubah dirinya bahwa ada aturan, ada waktu yang harus kita tepati di sekolah. Oke, apakah langkah-langkah Ibu yang telah Ibu ambil apakah sudah maksimal ataukah ada bentuk jalan lain yang bisa Ibu tempuh? Untuk sementara proses yang saya lakukan ini masih berbentuk kolaborasi dengan orang tua, karena ini juga bukan hal mudah yang harus sesuai impian kita, tujuan kita, tetapi kita harus melalui proses agar anak itu dulu bagaimana caranya kita menarik dan dia punya untuk ke sekolah, rasa senangnya dulu yang mau diambil. Jadi untuk sementara sebelum mengambil langkah lain, karena ini masih dalam proses, apakah 1 minggu ke depan atau 2 minggu ke depan ada perubahan, kecuali masih berlanjut mungkin saya akan menempuh jalan lain. Ide yang bagus sekali. Bagaimana dengan masalah di dalam kelasnya? Apakah ada masalah selain itu, selain terlambat sekolah, atau bagaimana keadaan proses pembelajarannya di dalam kelas? Kalau karakter peserta didik ini, alhamdulillah kalau dalam pembelajaran dia cukup aktif, dia juga memiliki rasa tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas, dan dia juga memiliki sikap ramah terhadap temannya. Jadi yang menjadi kekurangan pada peserta didik saya itu hanya satu saja, dia sering terlambat ke sekolah. Oke, rencana yang Ibu ambil itu sangat komprehensif. Sekarang mari kita sepakati langkah-langkah selanjutnya, kapan Ibu akan mulai menerapkan rencana dan bagaimana Ibu akan memantau perkembangan peserta didik yang terlambat ke sekolah itu. Sebenarnya proses ini sudah berlangsung selama 1 minggu. Jadi saya tetap memantau peserta didik saya tetap melakukan percakapan antara layaknya seorang ibu untuk mengambil langkah selanjutnya sebelum bisa mengambil. Saya masih tetap pada rencana saya itu pendekatan terhadap peserta didik. Oke, sangat bagus sekali ide yang Ibu Hana ungkapkan. Terima kasih sudah menjadi coaching buat saya. Terima kasih juga Ibu Intan sudah meluangkan waktu untuk saya, sudah mendengarkan keluhan saya, sudah memberikan pertanyaan yang memantik saya untuk melakukan hal-hal yang lebih positif terhadap peserta didik saya. Terima kasih banyak Bu Intan. Sama-sama Bu Hani. Karena biasa kita dapat tadi. Jadi terima kasih atas sesi coaching yang sangat menarik pada siang hari ini. Jadi saya mengerti banyak hal dari apa yang kita dan aktivitas lakukan. Bahwa percakapan hari ini sangat aktif. Kemudian pertanyaan yang diberikan juga sangat berbobot dan sangat membantu coaching untuk berpikir lebih dalam. Terima kasih atas masukannya Pak Sadip. Saya sangat senang mendengar bahwa apa yang saya dalam menerapkan prinsip-prinsip coaching ini dapat dirasakan. Baik, saya melanjutkan tadi bahwa sesi tanya jawab tadi atau diskusi tadi, saya juga sudah melihat bahwa kita ketahui di coaching itu ada namanya alur tirta. Alhamdulillah tadi sudah alurnya sudah sangat runtut, hampir semua alurnya sudah ada, ya. Jadi saya kira sudah sangat bagus. Dan ini sudah membantu kesulitan dalam mengatasi masalah coaching.
Terima kasih atas masukan yang konstruktif. Saya akan mempertimbangkan untuk menggunakan pendekatan yang berbeda pada situasi serupa di masa mendatang. Oke, ya, kembali saya tambahkan bahwa secara keseluruhan saya menilai bahwa antara coach dan coach tadi ini telah melakukan sisi coaching yang sangat baik dan berhasil menciptakan suasana yang aman dan mendukung coach untuk tumbuh dan berkembang. Ya, terima kasih atas penilaiannya Pak Syarif. Saya akan terus belajar dan mengembangkan kemampuan coaching saya. Baik, terima kasih banyak Bintang. Terima kasih juga Pak Handi telah melakukan proses coaching hari ini. Saya selaku pengamat mengucapkan terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.